Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dulu nggih. Doanya Mas Alwi. Berdoa mulai. Kan belum? Belum. Nanti klik link yang sudah Bu Guru kirim nggih. Link yang ada di Google Form. Nanti kan tepuk 3S nggih. Masih ingat ya? Biar semangat kalian semuanya. Yuk, tepuk 3S. Selalu. Oke, sekarang waktunya kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air ini. Oke, yuk lagunya Guru. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mempelajari proses penguapan yang terjadi pada garam. Terus yang kedua, konversi satuan waktu. Dan yang ketiga adalah teknik melipat kaos. Ada beberapa teknik pengamatan video proses pembuatan garam. Nah, sekarang kalian menyaksikan video sampai 6 ini. Melalui pengamatan video teknik melipat kaos, peserta didik dapat melipat kaos dengan beberapa teknik yang tepat. Ya, anak-anak? Oke, sekarang coba perhatikan gelas yang Bu Guru pegang. Kalian lihat tidak ini? Lihat. Sekarang coba kalian amati gelasnya. Ini air panas. Kalau air panas itu tanda tanya ada apanya? Ada uapnya. Nah, uapnya pada gelas ini kan kelihatan tidak? Dari air menjadi uap, namanya proses perubahan wujud yang terjadi dari air menjadi uap ini disebut apa? Penguapan, pinter. Nah, sekarang kalau Bu Guru buka, buktinya kalau air ini mengalami penguapan, itu ada di sini. Apa yang terjadi pada tutup gelasnya? Mengembun. Ada airnya. Airnya ini disebut embun. Nah, proses perubahan wujud dari uap, dari gas, menjadi air, itu disebut mengembun. Kalau dari air menjadi padat disebut apa? Membeku. Kayak ibu mau membuat es, itu kan dari air dimasukkan ke dalam freezer, makanya berubah menjadi padat. Nah, disitulah disebut dengan membeku. Selain proses perubahan yang terjadi pada air tadi, nah di sini kita akan mempelajari tentang garam. Kalian pernah mencicipi garam? Bagaimana rasanya? Asin, pinter. Nah, sekarang coba kalian perhatikan video proses pembuatan garam berikut, ge. Simak dengan baik, ge. Contoh salah satunya dalam pembuatan garam. Perhatikan ya anak-anak, simak berikut. Petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak-petak tambak terlebih dahulu dipadatkan, nggih. Terus yang kedua,
Api kayak. Ya, langkah yang kedua, setelah tambah garam dibuat, lalu diisi dengan air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Terus yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu setiap hari tambahkan air lautnya. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Terus yang keempat, langkah yang keempat yaitu garam-garam setelah dipanen lalu siap dijual ke pabrik. Terakhir ditambahkan zat iodium dan garam pun siap dikirim ke daerah-daerah. Belum paham anak-anak? Sekarang kalian bantu Mas Rafa, nggih? Caranya buatkan pack atau proses pembuatan garam. Tadi kalian tulis di buku LKPD, nggih? Di LKPD yang sudah kalian buku, itu ada kotak-kotak. Kalian isikan proses pembuatan garamnya di situ. Oke. Ya, sekarang kalian kerjakan di situ. Oke, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak tambak dengan air laut memerlukan waktu 2 jam. Berapa anak-anak? 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Iya, satuan jam dapat diubah menjadi menit dengan mengalikannya dengan 60. Berarti kalau tadi 2 jam kalikan 60. Berapa 2 kali 60? 120 menit. Jadi petani garam memerlukan waktu 120 menit untuk mengisi satu petak tambak. Nah, sekarang diskusikan bersama teman kalian di samping kalian. Kalau 120 menit tadi dirubah ke dalam satuan detik, berapa lama waktu petani untuk mengisi garam? Untuk mengisi satu petak tambak dengan air laut dalam satuan detik. Kayak mantap ini ya, mantap. Sudah mau ketara loh. Satuan waktu yang bersama-sama. 1 menit 60 detik. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Sama dengan 1 jam 60 menit kali 60 sama dengan 300. 1600. Jadi 4 jam sama dengan 20 menit. Bagaimana caranya? 1 jam bukan sama dengan 60 menit. 4 jam sama dengan menit. 4, maka 4 dikali 60 menit. Hasilnya adalah 200 menit. Oke, sudah sampai sini. 4 kali 60 menit. 200 menit. Mudah sekali bukan? Contoh yang kedua, kita pilih 180 menit. Yuk dibaca bareng-bareng. 120 menit tambah 20 Setelah menit. memanen garam,
Berapa lama waktu yang diterlukan petani menuju pabrik? Coba. Satu jam 20 menit. Itu kita bagi dulu ya. Iya, ke dalam satuan jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 20 menitnya ditaruh di sini. Selanjutnya, kalau 1 jam ada 60 menit tadi, ditambah 20 menit. Jadi totalnya ada berapa? Sudah belajar apa saja? Kita sudah belajar apa saja coba? Menit-menitan. Apa? Menit-menitan. Melipat baju, terus? Terus? Proses pembuatan garam, pinter. Masih ada kesulitan tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada kesulitan, bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, anak-anak. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Kita sudah belajar apa saja coba? Menit-menitan. Apa? Menit-menitan. Melipat baju, terus? Terus? Proses pembuatan garam, pinter. Masih ada kesulitan tidak? Tidak. Oke, anak-anak. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Kita sudah belajar apa saja coba? Menit-menitan. Apa? Menit-menitan. Melipat baju, terus? Terus? Proses pembuatan garam, pinter. Masih ada kesulitan tidak? Masih ada kesulitan tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada kesulitan, bagaimana pembelajaran hari ini? Apa kalian senang? Apakah kalian merasa kesulitan? Tidak. Kalian senang tidak dengan pembelajaran kita hari ini? Has. Ya, karena kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Oke?
Oke, anak, Bu Guru rasa pertemuan kali ini sudah cukup, nggih? Jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi. Evaluasi yang sudah Bu Guru kirim di Google Form, oke? Kalian bisa langsung mengerjakannya di situ. Oke? Halaman pinten 147. Sudah. Oke, kalau sudah, Bu Guru akhiri nggih. Sekarang sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoa bersama-sama nggih. Yuk, berdoa mulai. Oke, selamat siang. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.